semuanya, kami dari kelompok 4. Nah, pada video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu kami, Bapak Fazli Rahman SPD MPD. Nah, pada video kali ini kami akan menampilkan serta memberitahu kepada teman-teman mengenai program edukasi yang kami laksanakan di Panti Asuhan Yayasan Sempurna Cinta Kasih. Sebelum kami menampilkan video mengenai program yang kami laksanakan di Panti Asuhan Yayasan Sempurna Cinta Kasih, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Ramayani Pakpahan. Nama saya Imi Wulandari. Nama saya Rifda Syahbani Nasution. Nama saya Efridayanti. Nama saya Jonathan Arkunsius Gultom. Nah, sekian perkenalan singkat dari kelompok kami. Selamat menyaksikan video kami. Nah, ini kebetulan say thank you to all. Sebelumnya, pernahkah kamu bertanya, apa yang membuat bangsa kita menjadi kuat dan bersatu? Jawabannya ada di Pancasila, dengan 5 dasar negara kita. Dalam video ini, kita akan menjelajahi bagaimana Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di Panti Asuhan Yayasan Sempurna Cinta Kasih Medan. Kita akan melihat bagaimana Pancasila dapat membantu anak-anak di Panti Asuhan dalam menggapai masa depan yang lebih cerah. Simak terus perjalanan kami yang akan membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam terkait nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, sekarang mari kita bahas lebih dalam tentang permasalahan yang dihadapi anak-anak di Panti Asuhan Yayasan Sempurna Cinta Kasih Medan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pengurus panti, kami menemukan 2 masalah utama. Yang pertama, keterbatasan akses pendidikan, di mana banyak anak-anak belum bisa membaca meskipun mereka sudah bersekolah. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak mendapatkan akses pendidikan yang cukup di luar sekolah. Kurangnya tenaga pengajar dan fasilitas belajar menjadi faktor utama yang menyebabkan anak-anak di panti kesulitan dalam mengembangkan kemampuan membaca dan belajar mereka. Tanpa bimbingan tambahan, mereka menjadi sulit memahami pelajaran dan tertinggal dibandingkan teman-teman seusianya. Permasalahan yang kedua yaitu kekurangan bahan pokok. Pihak panti sering mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar anak-anak, seperti makanan dan perlengkapan sehari-hari. Bantuan yang datang kadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam jangka panjang. Akibatnya, anak-anak harus beradaptasi dengan kondisi yang serba terbatas. Nah, setelah kami lihat lebih dalam, kedua masalah ini sebenarnya sangat berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan bahwa setiap anak, termasuk mereka yang tinggal di panti asuhan, berhak mendapatkan kehidupan yang layak, baik dari segi pendidikan maupun kesejahteraan. Sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, mengingatkan kita untuk peduli terhadap sesama dan saling membantu. Kalau kita sebagai masyarakat bisa bekerja sama, pasti kita bisa meringankan beban mereka. Sebagai mahasiswa, kami mengambil peran nyata untuk membantu mereka. Pertama, kami mengadakan program pengajaran sukarela, yaitu kami mengajarkan kepada mereka les singkat selama 4 pertemuan, yang dimana setiap pertemuan kami mengajarkan subjek yang berbeda-beda kepada mereka. Nggak perlu jadi guru profesional dulu, kami cukup dengan meluangkan waktu untuk mengajari mereka membaca dan memahami pelajaran dasar. Insya Allah, kami sudah membantu mereka mengejar ketertinggalan. Yang kedua, menggalang donasi untuk bahan pokok. Kami mengajak teman-teman kampus, komunitas sosial, ataupun masyarakat umum buat ikut berdonasi. Kami menggalang donasi lewat poster penggalang dana dan menyebarkan poster donasi yang telah kami buat lewat media sosial. Kami telah berusaha menggapai seluas-luasnya donasi ini sehingga akhirnya hasilnya terkumpul cukup untuk kami memberi bahan-bahan pokok dan lainnya kepada panti. Selama kegiatan di Panti Asuhan Yayasan Sempurna Cinta Kasih, kami melaksanakan serangkaian program edukasi yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan belajar serta kesejahteraan anak-anak di sana. Nah, kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan ilmu tambahan, tetapi juga membangun semangat belajar, meningkatkan rasa percaya diri mereka di tengah-tengah masyarakat maupun di sekolah, dan melatih fokus mereka dalam memahami materi pelajaran.
Nah, pada pertemuan pertama, kami mengajarkan bahasa Inggris dengan tema body parts. Nah, anak-anak diajak untuk mengenal dan menghafal nama-nama bagian tubuh dalam bahasa Inggris. Dengan metode yang cukup menyenangkan, anak-anak menikmati sesi pembelajaran ini. Nah, agar pembelajaran lebih menarik, kami menggunakan gambar ilustrasi serta permainan sederhana seperti menunjuk bagian tubuh yang disebutkan dalam bahasa Inggris. Nah, setelah sesi pengajaran, kami memberikan soal latihan berupa gambar bagian tubuh manusia dengan bagian yang harus mereka isi dengan nama yang telah dipelajari. Nah, setelah itu, di sela-sela pembelajaran, anak-anak juga diajak permainan yang melatih kefokusan, seperti mengikuti instruksi dengan cepat dan tepat. Nah, kegiatan ini tidak hanya membuat suasana pembelajaran lebih menyenangkan, tetapi juga membantu mereka meningkatkan konsentrasi mereka dan daya ingat. Nah, kemudian, pada pertemuan kedua, fokus pembelajaran bergeser ke matematika dasar, khususnya keterampilan berhitung. Anak-anak diajak memahami angka serta cara melakukan operasi hitung sederhana seperti penjumlahan dan pengurangan. Untuk memudahkan pemahaman, kami menggunakan metode belajar yang kreatif, seperti permainan angka, yang dimana salah satunya mengenali pola bilangan. Setelah itu, diberikan latihan soal dalam bentuk lembar kerja, di mana mereka diminta menjawab pertanyaan seputar angka dan perhitungan dasar. Agar anak-anak tetap semangat dan tidak bosan, di sela-sela pembelajaran mereka diajak bermain permainan tebak angka dan hitung cepat. Nah, permainan ini membantu meningkatkan konsentrasi mereka serta membangun kebiasaan berpikir dalam menyelesaikan soal matematika. Pada hari ketiga di Panti Asuhan Yayasan Sempurna Cinta Kasih Medan, kami mengadakan kegiatan mewarnai bersama anak-anak. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan ruang bagi mereka mengekspresikan kreativitas dan imajinasi. Dengan berbagai gambar yang telah disiapkan, anak-anak sangat antusias dan semangat dalam mewarnai, menciptakan karya yang penuh warna dan keunikan. Setelah semua anak menyelesaikan karya mereka, kami mengadakan penilaian untuk menentukan siapa yang mewarnai dengan paling baik. Pemenang diberikan penghargaan sebagai motivasi, sehingga mereka tetap semangat belajar dan dapat menginspirasi teman-teman lainnya. Melihat senyum bahagia di wajah mereka saat menerima hadiah adalah momen yang sangat berharga. Hari keempat merupakan hari terakhir kami di panti, dan kami mengadakan acara perpisahan yang penuh haru. Dalam suasana hangat, kami berbagi kenangan dan cerita dengan anak-anak serta pengurus panti. Kami saling mengungkapkan perasaan dan harapan, berharap agar semua anak dapat terus tumbuh dan berkembang dengan baik. Sebagai bentuk kepedulian, kami juga menyerahkan donasi yang telah kami kumpulkan berupa sembako kepada pengurus panti. Donasi ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk anak panti. Jadi, hasil dari proyek ini menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran yang bervariasi dapat meningkatkan pemahaman serta motivasi anak-anak Yayasan Panti Asuhan Sempurna Cinta Kasih dalam pembelajaran. Pada pertemuan pertama, kami mengenalkan yaitu body parts dalam bahasa Inggris dengan metode interaktif seperti lagu dan gerakan agar mereka mudah dalam mengingatnya. Hasilnya, anak-anak terlihat lebih antusias dalam menyebutkan dan menghubungkan kata dengan bagian dari tubuh mereka sendiri. Pada pertemuan kedua, itu kami berfokus pada matematika dasar untuk anak-anak SD. Sementara untuk anak SMP dan anak SMA, kami lebih berfokus pada kuis yang untuk meningkatkan kemampuan kritis mereka di dalam menyelesaikan masalah. Yang soal yang kami berikan yaitu berupa persamaan linear dua variabel. Tujuan dari metode ini adalah untuk melatih pola pikir logis sebagai anak SMP yang sedang mempelajari materi tersebut. Serta pada anak SMA kami juga menguji kembali pemahaman anak SMA yang sudah lebih mahir. So, dalam pendekatan ini, kami melihat adanya peningkatan dalam cara mereka menyelesaikan soal serta kepercayaan diri mereka dalam menjawab pertanyaan. Pertemuan ketiga, kami lebih menekankan dalam pembelajaran yang menyenangkan dengan aktivitas mewarnai. Selain memberi mereka waktu untuk bersantai, kegiatan ini juga melatih kreativitas dan ketelitian mereka dalam menyelesaikan tugas dengan cara yang tidak membebani. Kami melihat bahwa anak-anak lebih menikmati proses belajar saat dikombinasikan dengan kegiatan yang tidak terlalu formal. Pada pertemuan terakhir, kami mengadakan sesi bernyanyi
bersama dengan diiringi gitar untuk membangun suasana yang lebih akrab dengan anak-anak di dalam panti asuhan. Kemudian memberikan penghargaan kepada mereka yang mendapatkan nilai tertinggi dari tugas-tugas yang sudah kami berikan di 3 pertemuan terakhir. Kami juga menyelenggarakan kuis dengan kategori anak SD dan umum agar dapat berkompetisi tetap adil dan semua anak juga dapat berpartisipasi. Tidak hanya itu, sebagai bentuk kepedulian lebih lanjut, kami memberikan bantuan bahan pokok yang diharapkan bisa membantu mereka dalam beberapa hari ke depan, seperti memberikan beras, makanan, mie, telur, dan juga yang lainnya. Melihat hasil dari proyek ini, kami menyadari bahwa pendekatan yang kami terapkan dapat terus dikembangkan agar memberikan dampak yang lebih besar. Kedepannya, metode ini sebaiknya bisa diperluas dengan variasi yang lebih luas lagi, termasuk keterampilan sosial dan kreativitas lainnya. Selain itu, kami juga ingin membangun sistem yang berdampingan dan juga yang lebih berkelanjutan sebagai langkah berikutnya untuk memastikan anak-anak terus mendapatkan kesempatan belajar yang berkualitas dan lingkungan yang juga mendukung perkembangan mereka.